Assalamualaikum. Ma sahibi karya. Bakarya kuş olmadı. Mehmanı ma şavit. Halo semuanya, dengan saya di sini dan ini adalah alur cerita film Special Force, film rilisan tahun 2011. Film ini menceritakan aksi dari penyelamatan pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa Casanova, seorang jurnalis berkebangsaan Prancis yang disandra pemimpin Taliban Ahmad Jayev. Untuk menyelamatkan Elsa, pemerintah Prancis mengirimkan pasukan khusus untuk menyelamatkannya dari penyanderaan pemimpin Taliban. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Elsa Casanova sedang mewawancarai seorang wanita yang bernama Maina agar bisa mendapatkan informasi mengenai keluarga Ahmad Jayev. Maina mengatakan bahwa dirinya sudah dijual oleh keluarga Jayev sejak berumur 12 tahun karena ibunya miskin, dan juga Elsa harus pulang ke negara asalnya dan jangan pernah kembali. Namun dia bergegas karena takut pasukan Taliban. Tak lama kemudian Elsa mendapat telepon dari Amin yang memberitahukan bahwa pasukan Taliban sudah mengetahui tempat wawancara itu dan akan mengepungnya. Dan akhirnya mereka lolos dari kepungan Taliban. Dan Amin mengantarkan Elsa ke tempat penginapannya. Di sisi lain, para pasukan khusus sedang merayakan ulang tahun komandan yang bernama Kovacs. Di sana juga ada Lukas. Mereka memberikan sebuah kompas sebagai penghargaan dan hadiah ulang tahun untuk Kovacs. Di sisi lain, Elsa pergi menemui Salemani untuk meminta bantuan agar bisa berbicara dengan Jayev dan harus menemukan Maina. Salemani mengatakan tidak mengenalnya dan ternyata mereka dijebak. Salemani pun diculik. Akhirnya ia berhasil keluar dari sana, diselamatkan oleh Amin. Namun di saat perjalanan pulang mereka dikepung pasukan Taliban dan langsung menangkap mereka. Salah seorang sopir Amin ditembak mati, lalu membawakan Amin dan Elsa pergi. Kembali ke acara ulang tahun Kovacs, ia mendapat telepon dari Laksamana dan mendapatkan misi untuk menyelamatkan Elsa dari Ahmad Jayev. Di istana presiden, para atasan melakukan pertemuan rahasia. Dan seorang mengatakan Jayev adalah orang yang fanatik. Presiden mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan nyawa seseorang. Mereka mengetahui lokasi Jayev yang berada di desanya, di mana ia merasa tak tersentuh, dan mereka akan mengirimkan pasukan khusus. Kovacs, Lukas, dan Elias pun terbang menuju perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Setibanya di sana terlihat Marius yang sedang melatih pasukannya dan Victor yang sedang latihan. Tik-tak menghampirinya untuk menemui Komandan Kovacs. Mereka mengadakan rapat mengenai misi yang mereka jalankan dan merancang strategi tentunya. Di sisi lain, Elsa dan Amin sudah berada di ruangan tahanan dan dibawa menemui Ahmad Jayev. Ia langsung diinterogasi. Di saat itulah Salemani dibunuh dan disiarkan langsung. Presiden dan para atasan lainnya melihat betapa kejamnya pasukan Taliban, dan keesokan hari misi mereka pun dimulai. Mereka melakukan terjun payung dari pesawat dan turun ke titik yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, mereka melakukan pemantauan dari kejauhan dan melihat Maina bersama beberapa orang lainnya telah dieksekusi. Elias sang sniper hendak menembak, namun Kovacs membantahnya karena misi mereka hanya menyelamatkan Elsa,
Tak lama setelah itu mereka melakukan aksinya dan membunuh pasukan Taliban satu demi satu. Hingga menemukan Elsa dan Amin yang disergap, dan mereka berhasil membawakan mereka keluar dari desa itu. Peperangan pun tak terhindarkan. Jaev memerintahkan pasukannya untuk tetap mengepung mereka. 2 helikopter Prancis siap untuk mengevakuasi mereka, tetapi 2 helikopter tersebut hampir saja mendapat tembakan. Dan akhirnya 2 helikopter kembali dan dinyatakan gagal mengevakuasi mereka. Hari yang kedua, Kovacs bersama tim terus berjalan untuk menunggu tim evakuasi dan bertahan dari serangan Taliban. Ahmad Jaev terus mengerahkan pasukannya untuk mengepung mereka, dan di saat malam hari mereka berhasil membunuh beberapa pasukan Taliban. Hari yang ketiga, Kovacs memberikan senjata kepada Amin agar ikut berperang. Di saat mereka memantau, ternyata pasukan Taliban terus mendekati mereka. Dengan pasukan yang sangat banyak, mereka terus melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba pasukan Taliban mulai berdatangan dari segala arah. Ahmad Jaev menunggu bersama pasukan lainnya di bawah karena pasukan Taliban mulai mati satu persatu. Akhirnya pasukan Taliban mundur untuk melapor kepada Jaev, dan tiba-tiba akhirnya para pasukan Taliban kembali untuk menyerang mereka karena takut kepada Jaev. Hari yang keempat, terlihat Kovacs bersama pasukannya terus memantau mereka. Mereka membutuhkan makanan dan istirahat. Untungnya mereka menemukan beberapa warga dan membawakan mereka ke sebuah desa. Mereka disambut dengan baik di desa itu, dan ternyata saat musim panas itu Taliban mengambil 17 orang dewasa di desa tersebut. Dan di saat mereka sedang bercanda tawa, tiba-tiba saja Marius tertembak dan ia kehilangan nyawanya. Dan akhirnya Elias berhasil menembak mati sniper Taliban itu. Lalu mereka pun menguburkan Marius. Hari yang kelima, para pasukan Taliban mulai menggeledah rumah-rumah di desa itu. Mereka disambut para warga dengan baik, namun tiba-tiba ternyata Jaev sudah mengetahui bahwa mereka yang menyembunyikan para pasukan Prancis. Jaev langsung memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi mereka semua. Tim Kovacs berhasil melarikan diri, namun Amin meminta untuk tinggal bersama para warga di kampung itu. Tujuannya untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya Kovacs memilih untuk ikut bersama Amin menyelamatkan para warga tersebut, dan peperangan pun tak terhindarkan. Amin tertembak oleh Jaev dan mati. Akhirnya Victor tertembak dan terpapar tak berdaya. Lukas berhasil menyelamatkannya. Hari yang keenam, Kovacs bersama tim lainnya berjalan mencapai ketinggian 3.800 meter dan mulai bersalju. Temperatur yang terus menurun membuat mereka sangat kedinginan dan melihat luka Victor yang sudah sangat parah. Di sisi lain, para pasukan Taliban terus mengejar Elias. Ia terus melakukan perlawanan hingga hari yang ketujuh. Di saat pagi hari, ternyata Victor sudah tak bernyawa karena tertimbun salju. Mereka sangat shock melihat hal itu. Dengan rasa sedih dan putus asa, mereka terus berjalan. Hari yang ke-8, kelihatannya mereka sudah sangat kelelahan. Sampai Elsa pun pingsan, mereka mulai bergantian menggendong Elsa. Hari yang ke-9, mereka terus berjalan walaupun mereka sangat lelah. Namun tiba-tiba peperangan pun tak terhindarkan. Akhirnya Lukas tertembak dan mati.
Ahmad Jayev terus mengejar Elsa, lalu menangkapnya. Namun tiba-tiba akhirnya mereka berhasil membunuh Ahmad Jayev. Pada akhirnya tersisa Elsa, Kovacs, dan Tiktak. Lalu mereka mengubur jasad Lukas bersama beberapa pasukan Taliban yang baik hati. Hari yang ke-10 mereka terus berjalan mencari signal agar bisa menghubungi markas untuk menjemput mereka. Tetapi tiba-tiba membuat mereka berdua mengalami cedera di kaki. Mereka menyuruh Elsa untuk berjalan ke markas dan kembali menjemput mereka. Tetapi di dalam perjalanan Elsa pingsan. Untungnya ada sebuah truk berhasil menemukannya. Ia berhasil tiba di markas dan memberitahukan Laksamana untuk melakukan penjemputan. Pada akhirnya mereka menemukan Kovacs dan Tiktak dengan keadaan selamat. Dan film pun selesai.